dia menceritakan dari mulai penciptaan sampai kepada apa, ada yang terkenal untuk kesehatan. Tapi saya baca itu luar biasa. Kita nggak pernah kita baca kita kan, jadi kita nggak pernah berpikir bahwa ketika kan kalau kita baca Alkitab itu kan sejarah Musa, misalkan sejarah Nuh kan gitu kan, kita cuma tahu anaknya itu. Tapi kan dalam sejarah Nuh kita nggak pernah berpikir bahwa pada saat ini tuh Abraham itu masih ada, masih hidup gitu loh. Terus misalkan kalau enggak, Nuh dulu baru Abraham ya. Jadi ketika Abraham masih kecil tuh, tapi itu Nuh itu tuh masih ada. Jadi kayaknya Abraham masih hidup sejaman, bisa melihat anak-anaknya Nuh gitu. Karena kita nggak pernah, kalau kita baca Alkitab kita cuma tahu gitu loh, tapi nggak pernah berpikir bahwa ketika dia hidup itu, siapa Abraham hidup itu, apakah Nuh itu sudah mati atau belum. Jadi ada pelajaran macam yang bagus dari situ. Pertama yang saya baca tuh segini kebalnya habis. Terus yang kedua segini habis. Yang ketiga agak kecil segini belum habis. Nanti segini yang itu belum. Nanti habis itu begini lagi. Pacarnya kesini. Kemarin yang kita bawa itu apa? Kita ada yang share penciptanya cerita Korea Abraham Pasti. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, yang sedang ada di rumah, di kantor, di sekolah, di jalan ataupun dimanapun. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita ada bersekutu di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan menghadap kehadirat Tuhan. Kita akan menikmati pujian, kita akan menikmati penyembahan bersama dengan Tuhan, bersekutu dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata lain Tuhan yang sanggup menggambarkan betapa kagumnya kami, hormatnya kami kepadamu selain rasa syukur kami kepadamu Tuhan.
di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, tapi Kau semakin memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian, melalui setiap penyembahan ini Tuhan, hadirat-Mu tercurah atas setiap rumah-rumah kami Tuhan, tercurah atas setiap keluarga-keluarga kami Bapa. Hati yang hancur, hati yang rusak, Kau berikan hati yang baru Bapa. Kami percaya Tuhan, malam hari ini ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah kami, terjadi dalam pekerjaan kami, terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama, walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sekali lagi kita katakan, walau ku harus, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
kekuatan baru Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Inilah hati kami Tuhan, oh Yesus, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Ketika 12 para rasul boleh menikmati hadirat-Mu yang maha tinggi Tuhan, maka kami juga punya hak yang sama untuk menikmati apa yang mereka nikmati Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Mari katakan lingkupiku. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupiku. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan
mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Bapa, buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa di dalam setiap rumah-rumah Tuhan ada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan Bapa, ada orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan dan ketakutan akan masa depannya, akan apa yang ia kerjakan Bapa. Tapi di malam hari ini kami belajar Bapa, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap ketakutan kami Bapa, dalam setiap ketidakpastian hidup kami Tuhan, kami yakin Tuhan dan kami tahu Bapa bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai dan melingkupi kami Tuhan. Ketika orang-orang di sekitar kami mulai meninggalkan kami Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Bapa. Engkau Allah yang setiap kami menangis ikut menangis Tuhan. Engkau Allah yang merasakan penderitaan yang kami rasakan. Engkau Allah yang merasakan sakit ketika kami mengalami kesakitan Bapa. Terima kasih Lord. Engkau tidak hanya mengerti tapi Engkau memahami Tuhan, benar-benar memahami dan merasakan apa yang kami rasakan Bapa. Karena kami mengimani ujian ini Tuhan, di saat badai datang Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melalui setiap puji-pujian ini Tuhan, hati kami memperoleh kekuatan baru, hati kami memperoleh kesegaran baru Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Kau mau sampaikan kepada jemaat-Mu di gereja ini Tuhan, di rumah-rumah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, sehingga apapun yang akan disampaikan Tuhan, setiap perkataan, setiap firman Tuhan, itu semua hanya berasal dari Engkau saja Tuhan, dan bukan dari yang lain Tuhan. Yang kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada roh-roh kegelapan, jika si jahat hendak mencuri sukacita surgawi kami Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah tercurah atas setiap rumah Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, sehingga hanya Roh Allah saja yang boleh bertahta di tempat itu Tuhan, di rumah-rumah ini Tuhan. Dan kami menolak segala kuasa yang tidak benar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga malam hari ini ada suatu hal yang terjadi dalam setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam Bersetia pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita damai sejahtera selalu dalam hidup ini. Pada malam hari ini akan saya bawakan tema menikmati janji Allah.
Ya, mari kita belajar dalam firman Tuhan dalam Ibrani 11, ya, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada suatu hari dalam sekolah Alkitab, ya, gurunya bertanya kepada murid-muridnya, apa yang terbesar yang kamu lihat? Kemudian dari murid-muridnya dia mulai menjawab, ada yang melihat gajah yang terbesar, binatang, ya. Kemudian ada gedung, ada gunung, ada pesawat. Kemudian ada satu murid yang dia tersenyum-senyum, ya, melihat teman-temannya, jawaban dari teman-temannya ini. Kemudian gurunya bertanya pada murid itu, dari tadi kamu tersenyum-senyum terus, coba apa jawabmu? Dia menjawab, yang terbesar itu adalah mata saya. Karena apa? Karena dengan mata saya itu saya bisa melihat gajah, bisa melihat gunung, bisa melihat pesawat, dan lain-lain. Kemudian semuanya terdiam, hening seketika. Terus bu guru, ya, gurunya ini dia menjelaskan, yang terbesar itu adalah pikiran kita, imajinasi kita, ya, mata hati kita. Karena apa? Karena dengan pikiran kita, imajinasi kita, kita bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa menatap masa depan kita. Iman, ya, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu adalah harapan buat masa depan kita. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat, tapi kita bisa mengimani, ya, lewat doa-doa kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita belajar pada malam hari ini untuk kita bisa menikmati janji-janji Allah. Ya, kita akan belajar dari dua tokoh yang namanya Yosua dan Kaleb. Dan bagaimana kita bisa menikmati janji Allah? Yang pertama adalah memelihara iman. Di dalam Bilangan 13 ayat pertama sampai dengan ayat kedua, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Amin. Ya. Tuhan menyuruh pada Musa untuk menyiapkan 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel. Dan dikatakan di sini, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang disuruh mengintai tanah Kanaan ini. Mereka 12 pengintai itu adalah pemimpin-pemimpin semua. Ke-12 pengintai itu di antara yang dua itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, mari kita belajar dua tokoh itu
bagaimana Yosua dan Kaleb bisa menikmati kan janji Tuhan. Setelah ke-12 pengintai ini mengintai tanah Kanaan ya selama 40 hari. Tentu saja ketika mereka berangkat, mereka sudah dibekali oleh Musa. Sudah diberikan firman, arahan-arahan dan sebagainya. Nah, setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, mereka pulang 12 pengintai ini untuk memberikan informasi ya. Setelah mereka memata-matai 40 hari tanah Kanaan itu, mereka menginformasikan kepada Musa, kepada Harun dan kepada segenap umat Israel. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27 ya, mari kita baca firman Tuhan dari mulai Bilangan 13 ayat yang ke-27. Ini hasil dari pengintaian mereka. Dari 10 pengintai ini mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saya lompati ya, ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang makan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Yang disampaikan oleh 10 pengintai ini kan sesuatu yang negatif ya, yang membuat tidak optimis. Padahal janji Tuhan begitu luar biasa untuk memberikan tanah Kanaan. Tapi ketika mereka menghadapi seperti itu, mereka menyampaikannya berlebihan, ya, menakut-nakuti. Tetapi coba kita baca yang dari 30 tadi ya, pertanggungjawabannya Kaleb ya, yang 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sungguh luar biasa iman dari Kaleb. Jadi saya sudah katakan bahwa ke-12 pengintai ini adalah orang-orang khusus ya, para pemimpin-pemimpin. Tentu ketika mereka mau berangkat sudah dibekali ya, dengan firman Tuhan dan oleh Musa dan sebagainya, dibekali untuk bagaimana mereka nanti mengintai di sana. Tetapi dari 12 ini yang 10 memberikan pertanggungjawaban yang negatif, melemahkan. Tapi coba Kaleb, dia mempunyai iman yang luar biasa. Tadi ada 2, Kaleb dan Yosua. Dan bagaimana dengan Yosua pertanggungjawabannya? Dalam ayat yang 14. Ya, Bilangan 14 ayat yang ke-6 ya. Dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita.
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut pada bangsa itu, negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, setiap kali ini sama dengan setiap kali kita menghadapi persoalan. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin sudah setiap minggu di dalam gereja, kemudian ada ibadah-ibadah bersetia, ibadah yang lain, sama-sama firman-Nya disampaikan oleh hamba-hambanya kepada kita. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak bisa melewati. Kenapa Tuhan? Pertanyaannya, mengapa Tuhan? Mari kita belajar dari Kaleb, dari Yosua, yang mereka punya iman yang luar biasa. Ketika Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka bahwa akan diberikan suatu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, apakah Tuhan tidak bisa memberikannya langsung pada mereka bangsa Israel? Bisa, saudara. Tapi Tuhan memproses mereka supaya mereka mengerti, supaya mereka lebih mengenal Allahnya, supaya mereka punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Seberat apapun persoalan kita yang kita hadapi saat-saat ini, entah pergumulan dalam kehidupan, pekerjaan, ada yang sakit penyakit, mari kita imani bahwa Tuhan itu akan memberikan buat kita suatu kemenangan, damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa Yosua dan Kaleb itu mampu mempunyai iman yang begitu luar biasa? 12 orang mengintai, 2 orang. Perbandingannya adalah 2 dan 10, 1/5-nya. Tapi 2 orang ini mempunyai iman yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa mereka punya iman yang luar biasa? Di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8, itulah kuncinya. Mari kita baca dalam Yosua 1. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mengapa mereka menyimak luar biasa? Karena apa? Karena ada taat dan percaya kepada Tuhan. Memelihara iman, ya. Memelihara iman berarti kita memupuk iman kita supaya bisa bertumbuh. Ibarat seperti pohon dari kecil dipupuk dan akhirnya menjadi besar. Ketika ada goncangan, ketika ada angin, ada badai, tetap kuat di dalam Tuhan. Taat dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana
Yang kedua adalah memahami proses yang Tuhan berikan. Di dalam bilangan tadi dikatakan bahwa, ya kita kembali pada bilangan tadi. Ini bilangan yang 14, ayat 14, ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan genapi. Dan ketika umatnya Israel di tanah Mesir, yang mereka menjadi budak di sana, mereka sudah merasa nyaman di sana. Ibaratnya istilahnya di dalam zona nyaman meskipun jadi budak. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, bukankah Tuhan juga bisa mudah untuk memberikan suatu negeri yang dijanjikan? Tapi tadi itu Tuhan ingin memproses mereka supaya apa? Supaya umat Israel itu yang mengenal Allahnya, mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, itu betul-betul Tuhan nyatakan. Ada sebuah kisah tentang nelayan di Jepang, mungkin sudah banyak yang mendengar motivasi ini. Nelayan di Jepang itu kalau dia mendapatkan yang dicari adalah ikan salmon, kemudian dia membawa ke darat, yang pertama banyak ikan-ikan yang mati karena ditebasi tempat yang biasa. Kemudian mereka berpikir supaya ikan-ikan ini tidak mati ketika darat, karena ikan salmon itu ketika dimakan dalam keadaan daging yang segar, itu mempunyai protein yang sangat tinggi. Makanya mereka berpikir bagaimana supaya ikan salmon ini sampai darat itu masih dalam keadaan segar, tidak mati. Mereka taruh dalam kolam, dalam kapal itu ada kolamnya, dapat taruh kolam. Sampai daratan, ada yang banyak juga yang mati. Akhirnya dikasihlah ikan hiu kecil. Di kolam itu dikasih ikan hiu kecil. Dan akhirnya apa? Akhirnya ikan salmon ini dia bergerak terus. Bergerak terus. Sampai di daratan ketika dilihat, oh iya betul. Ternyata ikan-ikan salmon itu tetap hidup di darat. Karena ada ikan hiu kecil tadi itu. Jadi seringkali dalam kehidupan kita Tuhan menyampaikan bahwa dalam keadaan kita dalam zona nyaman, kita sudah merasa nyaman. Mungkin Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita yang terus kita dalam kehidupan, saya nggak suka. Mungkin dalam pekerjaan kita kasih pimpinan yang cerewet. Tuhan pakai itu supaya apa? Supaya tetap ada kehidupan, supaya semuanya bergerak terus. Seperti dalam COVID ini, dalam kondisi seperti ini.
Pandemi ini adalah dunia, ya, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dunia. Mari kita menyikapinya bahwa ada sesuatu apa Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Ketika semuanya dalam zona nyaman, kalau tadi ikan-ikan salmon banyak yang mati, banyak dari anak Tuhan juga yang mati. Bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Apa yang mereka kejar itu adalah dunia. Ada yang dari pagi kerja, pulang kerja lagi sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi hanya untuk mengejar. Dan Tuhan berikan itu supaya apa? Supaya ada kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita mengimani tadi dari Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Ada suatu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, bukan hanya kehidupan dalam dunia. Persoalan ada, ya persoalan ada selama pandemi ini. Banyak yang sakit anak-anak Tuhan, banyak juga yang kena, iya ada juga yang kena. Tapi mari kita belajar tentang proses yang Tuhan berikan tadi itu. Apakah Tuhan tidak bisa untuk menyembuhkan bagi mereka yang kena sakit? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan pekerjaan bagi mereka yang kena PHK? Bisa. Tapi Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu selalu berkata melalui proses yang Tuhan berikan. Kalau orang sakit, ya kamu harus minum, kamu harus berdoa tiap hari, kamu harus mulai pergumulan dengan Tuhan, sehingga mengenal Tuhan ya tidak seperti hari-hari yang kemarin. Itu yang Tuhan mau untuk kita bisa mengalami itu berkat-berkat luar biasa dari Tuhan. Tapi kalau mungkin orang yang di luar dari iman kita, kenapa ada COVID Tuhan? Kenapa ada pandemi? Kenapa ada persoalan dalam kehidupan ini? Tuhan tidak menjanjikan bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan, kita terbebas dan terlepas dari persoalan. Enggak. Yang Tuhan janjikan adalah bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, meskipun ada badai yang begitu luar biasa, kita akan aman. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau hari-hari ini saudara mempunyai pergumulan persoalan yang begitu berat, mari datang pada Tuhan. Kita belajar dari Kaleb, dari Yosua. Ketika mereka taat dan percaya kepada Tuhan akan janji Tuhan, mereka bisa menikmati janji yang Tuhan berikan. Dari ke-12 pengintai yang 10 orang, tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, dan mereka mati semuanya di padang gurun. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb, dan mereka yang berumur di bawah 20 tahun. Yang berumur di atas 20 tahun itu semuanya itu mati di padang gurun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, miliki iman yang luar biasa seperti Yosua dan Kaleb. Maka Tuhan akan memberikan janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan
Yeremia katakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari kita imani. Saat-saat ini, saat-saat yang jahat, biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Taat dan percaya kepada Tuhan. Nikmati prosesnya. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nikmati proses-proses itu. Maka kita akan bisa menikmati janji yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan. Ku tidak takut.
Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari Yosua dan Kaleb yang punya iman yang luar biasa Tuhan, dalam setiap menghadapi ujian yang Tuhan berikan. Untuk kami mengimani setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapapun Tuhan Engkau bisa melihat hati anak-anak pada malam hari ini. Engkau hadir dalam setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Engkau tahu pergumulan persoalan mereka Bapa saat ini yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Tuhan berikan kekuatan yang sedang mengalami Tuhan dalam pergumulan di pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan melapas setiap kehidupan yang mereka mengalami pergumulan dalam usaha mereka Tuhan, dalam sekolah mereka Tuhan. Tuhan, biarlah Kau hadir. Kau yang selalu berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Dan kami mengimani janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Kau akan berikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau buat hamba-Mu Tuhan yang sudah berhenti Tuhan menyampaikan barang firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Kau tanamkan dalam hati anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Ya, mereka punya iman yang kuat di dalam Engkau. Ketika Engkau datang Tuhan, Engkau bertanya adakah iman di bumi ya? Kami akan bisa menjawab, kami ada untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada. Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kami semuanya yang melayani Engkau pada malam hari ini. Kau berkati tempat ini Tuhan. Kau berkati lingkungan yang baik di sekitar ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh bertumbuh, kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu di dalam gereja-Mu Aletheia Tirta Kencana. Karena Tuhan yang menuntun kami semuanya Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Kau pimpin bangsa negara kami Tuhan, dengan setiap pergumulan bangsa ini Tuhan, persoalan yang ada. Biarlah Tuhan selalu hadir buat bangsa ini. Salam damai sejahtera Tuhan limpahkan buat bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau undur daripada-Mu ya Bapa. Sudah seharian kami Tuhan bekerja, dan kami mau beristirahat Tuhan. Kami boleh menikmati setiap istirahat kami, tidur kami Tuhan, dan kami boleh menikmati ya Bapa damai sejahtera yang luar biasa dari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.